Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pertemuan keempat pada mata kuliah RPL. Terakhir yang dibahas yaitu mengenai DFD ya. Oke, di sini kurang lebih akan saya bahas atau saya ulas-ulang untuk pembahasan di minggu lalu dan juga tentu melanjutkan untuk pembahasan di saat ini. Oke, di sini itu untuk yang pada minggu lalu di sini kita sudah mencoba membuat mengenai DFD mulai dari level 0, 1 dan 2. Atau di sini level 0-nya biasa disebut sebagai diagram konteks. Oke, untuk yang lingkaran besar, bukan yang lingkaran kecil, di sini sebagai nama aplikasinya. Kemudian dengan simbol yang persegi panjang, ada pembeli, penjual, dan admin. Ini sebagai pengguna, ya, sebagai pengguna atau aktor atau usernya. Hah? Iya, benar. Iya. Ayo. Bener kan kemarin minggu lalu bahas ini? Iya. Ya nanti ada tugasnya. Oke, lanjut. Tadi itu level 0 atau diagram konteks. Nah, ini selanjutnya turunannya yaitu diagram level 1. Di sini kita bisa membuat ya ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk data profile, pembayaran, dan data produk. Oke, ini untuk yang saya buat, jadi ada versi 1 aja deh di sini. Nanti saya buat ada versi 2-nya seperti apa. Oke, untuk yang versi 2, di sini pertama saya copy dahulu, nanti akan ada yang saya ubah juga untuk disesuaikan. Oke, yang pertama, kalau untuk yang sebelumnya, di sini saya ada alurnya ya, bolak-balik atau request dan respon. Nah, di sini, pertama, jalur-jalurnya saya hapus dulu, semuanya. Kurang gede. Nah, oke. Kayaknya harus pakai TV nih enak ya. Layar tancap. Ada yang pakai layar tancap tadi. Oke, di sini sudah saya kosongkan. Oke, untuk yang pertama, di sini saya buat 1 jalur aja. Jadi bisa seperti ini. Ya, misalnya di sini pembeli melakukan, bisa data profil ada itu perubahan ya, gitu. Misalnya melakukan perubahan data.
Kemudian di sini bisa cukup satu juga, misalnya kirim atau kirim dan terima. Kirim dan terima misalnya. Ya, untuk data pembayaran juga, di sini pembeli bisa melakukan misalnya melakukan pembayaran. Ya, untuk dari proses data pembayaran ke tabel pembayaran, di sini bisa ya disesuaikan aja untuk kalimat. Misalnya terima data pembayaran. Terakhir yang satu lagi produk ya. Oke, untuk produk di sini misalnya mencari dan memilih. Kemudian untuk alurnya bisa terima atau kirim data. Oke, sekarang untuk yang penjual. Ya, sebenarnya ini bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Perubahan data, kemudian untuk yang produk di sini bisa dilakukan untuk menambah dan mengubah data misalnya. Kemudian untuk pembayaran, di sini penjual bisa melakukan untuk akun rekening, misalnya, dan penarikan saldo. Oke, warnanya bisa disesuaikan untuk warna teksnya. Oke, untuk yang pertama dan kedua lebih rumit yang mana? Ah, masa semuanya rumit? Nanti juga di akhir-akhir ketemu kayak gini. Ya mau nggak mau kita harus bikin. Ah, diagram DFD data flow untuk alur data. Gitu. Ya sebenarnya bisa, kan alur data tuh banyak jenisnya. Ada flowchart, kemudian flow map,
Kemudian ya ini di FD sama saya lupa ada yang lain juga sebenarnya. Nah ini salah satunya itu. Di sini untuk yang level 1, untuk yang versi kedua, di sini bisa dibuat lebih sederhana lagi. Kemarin kan udah saya share juga ya filenya ya. Di grup itu dibukanya aplikasinya pakai Draw.io nanti. Nanti ini saya share lagi. Ya tinggal pilih mau bikin yang pakai yang DFT level 1 versi 1 atau versi 2. Untuk yang level 2 ya di sini bisa dibuat lagi menjadi lebih sederhana secara aliran datanya. Tuh. Kalau ini kan kalau dilihat ya cukup rumit lah gitu kan. Ya di sini untuk yang kedua juga, di sini kan ada register, lihat account sama edit account. Nah di sini merujuk kepada yang proses pertama pada DFD level 1 yaitu data profile. Dia ada di simbolnya ini angka 1.0 ya. Ada angka 1.0. Nah, di sini akan merujuk kepada DFD level 2 yaitu untuk yang di sini ada simbolnya 1.1 yaitu merujuk ke tadi yang data akun ya, data akun atau data profile. Jadi 1.1, 1.2 dan 1.3. Artinya di sini ada 3 proses. Dan satunya ini merujuk ke proses di level 1 itu data profile. Ya di sini kan saya buat ya menjadi lebih sederhana untuk yang versi 2-nya. Oke, ini untuk yang proses pertama register. Proses pertama register itu pertama dari pembeli. Di sini dia akan melakukan pendaftaran akun. Pendaftaran akun, kemudian dari proses register akan mengirim data ke tabel profile karena akan disimpan ke tabel profile. Kirim data. Karena setelah berhasil, ya anggaplah kita jalur normal ya. Setelah berhasil, dia akan mengirimkan, ya bisa redirect ke akun ya. Akan redirect ke akun. Akan redirect ke akun, misalnya di sini terima data untuk yang tabel profile.
Ya, sebenarnya di sini masih ada satu lagi yang kurang, yaitu login. Biasanya ketika berhasil register, antara dia si aplikasi ada yang otomatis login, ada yang kita redirect ke login, nanti login sendiri gitu kan. Nah, di sini anggaplah di sini duanya yaitu login. Di sini duanya login. Oke, kemudian dari sini pengguna dia akan melakukan login. Login atau masuk ke aplikasi. Oke, di sini yang ketiga ya tadinya edit diubah jadi lihat. Nanti satu lagi akan ada edit. Edit untuk yang lihat di sini untuk yang lihat di sini kayak arahnya kebalik ya. Harusnya dari proses ke pengguna misalnya. Menampilkan data profile. Nah, di sini arahnya dari tabel ke proses lihat account atau view. Lihat account atau view ya. Oke, di sini kemudian terakhir yaitu untuk yang edit. Sini edit akun, kemudian dia akan mengirim ke tabelnya. Sekarang baru untuk yang penjualnya atau user yang kedua, dia tetap sama bisa edit akun, udah pasti ya. Kemudian view account, ya udah pasti bisa melihat profilnya sendiri. Kemudian login. Login ke aplikasi, terakhir register.
Oke, di sini untuk yang di level 2 sudah jadi untuk yang proses data profile. Nah, kita nanti harus bikin juga sebenarnya untuk yang data pembayaran, data produk, kemudian check out, verifikasi akun, ya ekspedisi. Oke, sekarang wah nggak pada bawa ini ya. Oke, mungkin bisa latihan ya, atau tugas. Ya. Latihan atau tugas ya, biar nggak ngantuk. Oke, latihan atau tugasnya itu yang lanjutin ini kan udah ada yang level 2-nya. Nah, dari level 1, ini yang belum ada level 2-nya itu data pembayaran dan data produk. Itu. Ini saya share dulu deh di grup. Kayak itu udah saya kirim ke grup ya. Ini tugasnya ya kalian latihan bikin di level 2 ya latihan aja, bukan tugas sih. Ya. Kayak perbedaan tiap levelnya. Kayak pertama ini level 0 atau diagram konteks. Di sini gambaran besarnya. Di sini gambaran besarnya itu contoh di sini ada 3 pengguna atau 3 jenis pengguna. Ada pembeli, administrator atau admin, dan penjual. Pembeli dia bisa ngapain aja. Di sini misalnya contohnya di aplikasi dia bisa mencari produk, menambahkan ke keranjang dan check out produk, serta melakukan pembayaran. Kemudian mengolah data profile. Mengolah data profile ini ya bisa, dia pasti udah register, ngupdate data profilenya, ya logout udah pasti. Kemudian admin. Nah ini bisa, contohnya bisa nge-banned akun, ya misalnya ada akun-akun yang nakal, atau ada akun yang banyak laporan kurang bagus. Kemudian bisa mengatur data promo misalnya. Kemudian verifikator untuk akun, dan misal marketing. Nah kemudian untuk penjual, dia bisa melakukan data produk, mengolah ya. Di sini artinya dia bisa menambahkan produk untuk ditampilkan di tokonya, mengubah ya misal ada perubahan data serta atau ada perubahan stok,
kemudian bisa dilakukan ya menghapus produk, misal produknya udah nggak ada gitu kan. Kemudian bisa withdraw atau menarik hasil penjualan atau pendapatan, data profile, kemudian menambah data pembayaran di sini rekeningnya ya. Kemudian data ekspedisi, dia mengatur jasanya atau tokonya hanya melayani ekspedisi apa aja. Ya balas diskusi, pesan, dan review. Ini gambaran besarnya di aplikasi. Kemudian di level satunya, di sini ya contohnya saya hanya ambil 2 nih, pembeli dan penjual, harusnya ada admin juga, ya ada 3. Tapi di sini untuk data profile, pembayaran, dan produk, kan di sini hanya pembeli aja yang punya fitur itu. Kalau admin kan nggak ada di profile, pembayaran, dan produk. Makanya hanya 2 yang saya buat. Nah, di sini yaitu lebih terperinci lagi. Misalnya di sini atasnya level 0, ya level 1 mulai bercabang. Nah, level 2-nya dari cabang itu mempunyai cabang lagi. Gitu. Kayak pohon lah gitu. Nah, di sini ya contohnya saya hanya buat 3 proses. Profile, pembayaran, dan produk. Ya bisa juga nanti ada untuk diskusi, pesan, atau review. Kemudian ada misal untuk check out dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang level 2-nya turunan dari level 1. Karena di sini ada paling atas nih bulatan ini, itu data profile dengan lambang simbolnya 1.0. Di level 2-nya yang juga 1.1, satunya ini melambangkan dari yang di level 1 di proses pertama tuh. Ini 4 proses ini terkait dengan proses yang pertama di level 1. Jadi pecahannya lagi. Data profile itu ya kita bisa daftar akun, bisa login, view akun, bisa edit atau update akun gitu. Di sini yang bisa melakukan hanya penjual dan pembeli. Ya karena di level 0-nya admin nggak ada, gitu kan. Ya kalau di sini admin ada, ya berarti di sini level 1 dan 2 ditambahkan gitu akun penggunanya ya. Oke, jelas? Ya. Jadi kalau untuk level 2 itu cuma dijelasin isinya cuma di satu user aja. Enggak di satu user, misalnya di proses pembayaran. Pembayaran kan bisa nyangkut ke beberapa jenis user ya. Penjual dan pembeli pasti ada keterkaitan. Pembeli untuk pembayaran dia pasti ada ya naro rekening misalnya, atau nanti ada fitur untuk penarikan hasil pendapatan atau hasil penjualan untuk penjual misalnya. Kalau untuk pembeli dia bisa melakukan tentunya pembayaran atas dari produk yang dia beli gitu, atau bisa juga ya top up saldo lah gitu. Jadi tergantung di proses itu ada keterlibatan beberapa jenis pengguna itu. Ya latihannya ya di sini dipahami dulu mulai dari level 0, 1, dan tentu sampai 2. Ya nanti ya kalian bisa buat tambahkan ya level 2 kan baru untuk data profile. Ya tinggal yang untuk data pembayaran dan data produk. Ya level 1 ya mau kalian tambahkan juga sendiri misalnya untuk yang verifikasi akun
check out atau data ekspedisi kan gitu. UTS-nya nanti bikin kayak gini. UTS-nya nanti saya kasih dari sekarang pertemuan 4 ya. Saya kasih nanti dari pertemuan kelima dikumpulkan hari HUTS. Berapa tuh? 5, 6, 7, 2 minggu. Cukup lah. Ya, nanti dari saya, tapi kerjanya individu. Ya, enggak. Udah lama. Masa jangan kelompok terus ya. Individu aja ini. Nanti untuk rancangannya dari saya. Ya paling saya kasih beberapa rancangan 3 atau 5, ya kalian pilih salah satu. Saya sediakan level 0-nya, nanti kalian ngajutin level 1 dan 2. Tuh. Iya, mentoknya sampai situ. Enggak. Ya jadi nanti kalian pelajari dulu yang dari file yang saya kirim. Di sini kan ada 2 versi masing-masing untuk yang level 1 dan 2 ya. Ya coba perbandingin aja mana yang lebih mudah dipahami gitu. Ya nanti kumpulinya pakai di aplikasi ini karena di view-nya enak, bisa digedein, dikecilin kan itu. Ya kan buat gambar ya, Draw.io lah namanya. Jadi ya UT sama saya enak, waktunya dari sekarang ya. Ya daripada hari H. Jadi ada spare waktu nih, pertama seminggu buat mempelajari, kemudian 2 minggu buat ngerjain. Individu ya. Aplikasi nggak bisa ke download. Ya. Online. Kalau online sih sebenarnya dia cukup ini ya, tapi harus pakai internet. Ketik aja Draw.io ya, ketik, nanti dia akan ke apps atau ini deh, app.diagram.net. Bentar. Oke, itu udah saya kirim di grup. Nah, nanti kalian ya biasanya ini akan terhubung ke akun Google, tinggal pilih akun Google yang mana. Ini untuk bikin baru, biasanya create new diagram. Nanti akan kesimpan diagramnya di Google Drive. Tuh. Kalau open existing biasanya diagram, kita ngebuka diagram yang udah pernah dibuat. Gitu. Ya, kita ngebuka diagram yang udah pernah dibuat. Kalau create, ya tinggal kasih nama. Misalnya di sini Hasan, kemudian tinggal pilih ya blank diagram lah gitu kan. Blank diagram, kemudian create. Nah, di sini kan biasanya ada use root folder. Kalau root folder biasanya ya root atau folder dasar lah gitu di home utama. Ya kita bisa milih folder dengan klik pick folder atau kita pilih folder. Ya kita mau taruh di mana. Ya bebas kan gitu. Kemudian pilih folder, klik, kemudian select.
Nah, ini sudah pasti ada di Google Drive. Ya, misal kita nambahin. Nah, dia akan otomatis nanti nge-save. Tapi ya kalau koneksi internetnya bagus, lebih enak, cepat gitu. Ya, nggak harus cepat-cepat sih, tapi stabil. Oke, gimana? Sampai sini? Ya, ini gambaran untuk yang ya level 2. Ya level 1 nanti kalian coba data pembayaran dan data produk dibikin level 2-nya gimana gitu. Dengan dua usernya, ada dari pembeli dan penjual, dia akan melakukan apa aja. Berarti di data pembayaran di sini nanti ada kurang lebih setidaknya 3 sampai 4 proses. Proses pertama melakukan pembayaran gitu. Proses kedua menambah data rekening. Atau proses pertama menambah data rekening, proses kedua melakukan pembayaran, proses ketiga penarikan saldo. Nah, ini dari yang data pembayaran. Untuk yang level 2-nya. Untuk yang level 2-nya dari level 1 data produk, ini kurang lebih diantaranya ada create atau menambahkan data produk prosesnya, kemudian view atau menampilkan data produk, mengubah data produk, menghapus data produk 4, mencari data produk 5, memilih data produk 6. Itu untuk yang proses dari level 1 data produk ke level 2-nya ada 6 proses. Ya tinggal dikira-kira aja, kira-kira ya kita kalau belanja ngapain aja sih, pasti nyari produk yang terkait tentang produk, mencari ya produknya apa, kemudian memilih. Ya memilih kan bisa klik, view, kemudian lihat-lihat deskripsi, lihat-lihat review kan gitu. Kan termasuk memilih. Kemudian kalau dari penjualnya, dia bisa menambahkan produk baru, mengubah produk yang udah ada, baik itu stok, ya penjelasan atau apapun, atau harga. Kemudian bisa juga view itu menampilkan data produk, kemudian menghapus data produk asal produknya jika udah nggak ada lagi di toko itu misalnya. Ya kemarin pas saya uji sidang di yang semester 8 itu terkait DFD banyak yang salah. Ya karena nggak ada mungkin pembahasan materi atau apa gitu kan. Jadinya saya minta ubah semua gitu. Dan juga untuk penjelasannya juga nggak cukup sekali. Ya paling 2 kali 3 kali baru mulai paham. Makanya dari sini akan banyak ya tentunya dalam untuk aplikasi, ya sebenarnya kalau saya nggak, mata kuliah ini nggak ada ngoding sih. Lebih banyak kita melakukan ya rekayasa dari alurnya atau diagram-diagramnya gitu. Oke, ya nggak ada tugas, hanya latihan. Ya daripada langsung ujian kan.
Akhirnya kerjain sekarang. Ya silakan kalau mau langsung dikerjain atau nanti juga silakan gitu. Atau mau direnungkan dulu silakan. Ya UTS-nya juga udah saya kasih tahu akan membuat DFD nantinya level 1 dan 2. Level 0-nya saya buat sebagai soalnya gitu. Ya saya kasih paling minggu depan pertemuan 5 ya, dari pertemuan 5 lah. Dikumpulin saat hari H UTS. Ya cukuplah 3 minggu dari mempelajari sampai membuat. Kayak yang di online tuh Google Meet, bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ya, yang di online dulu barangkali ngantuk nih, ketiduran, harus dikagetin ya. Oke, untuk tugas UTS masih belum mengerti. Oke, di sini untuk kayak ada yang pusing. Kayak iya, pusing wajar dalam belajar ya. Oke, di sini untuk tugas dan UTS, ya kalau untuk tugas sih sebenarnya nggak ada. Duh, ini kebuka podcast. Oke, untuk tugas nggak ada, tapi kalian hanya saya tugaskan mempelajari. Itu mulai dari level 0, 1, dan 2. Di sini di file yang saya kirim tadi ada sheet level 1 dengan 2 versi, level 2 dengan 2 versi juga. Itu silakan dipelajari yang termudah. Jadi di sini kalian pelajari dulu, nanti kalau ada kendala atau bingung ya bisa chat saya. Kemudian untuk UTS-nya di pertemuan kelima nanti soalnya langsung saya serahkan, ya kalian udah bisa ngerjain setelahnya. Itu soalnya berupa dari yang level 0 atau diagram konteks ini. Berupa seperti ini. Nanti kalian membuat level 1 dan 2. Tetap level 1 dan 2 nanti saya kasih clue ada berapa proses. Nah gitu. Biar kelihatan lah. Oke, terus kayak jadi tugas tidak ada, tapi kalian tentu pasti harus wajib mempelajari tugas UTS 2 minggu. Ya daripada sehari ya. Kebut semalam. Biasanya yang lama tuh suka ada nanti malas-malasnya, pas mendekati baru rajin ya. Oke, iya betul, dari sekarang ya memahami dulu dari file yang saya kirim. Dipahami dulu, kalau ada yang kurang ngerti ya nanti ditanyakan. Ya personal atau di grup aja nggak apa-apa, biar nanti semuanya juga dapat. Oke, yang di kelas bagaimana nih? Para wanita-wanita. Oh, prianya 2. Oh, iya. Oke, selain DFD nanti kita akan membahas
beberapa diagram lain. Itu ada UML. UML itu pecahannya ada 9. Ya. Jadi jangan dulu di Pak. Ya harus di-spill dulu dong. Use case masuk ke UML. Ya, UML itu atau Unified Model Language itu ada use case, activity, class diagram, sequence, deployment, komponen, apa lagi ya? Tuh saya lupa 3 lagi. Yang pasti ada 9. Tapi biasanya yang sering dipakai itu 4 sampai 5 yang sering dipakai. Tapi yang wajib kalian ketahui 9. Yang paling umum atau sering dipakai 9. Tapi ada satu diagram paling cuma ada satu gambar aja gitu. Nggak banyak. Kayak use case kan paling satu gambar kan. Dari bentuk udah kelihatan ya. Kayak dari bentuk antara flowchart dan DFD itu udah pasti kelihatan beda, simbol beda. Kalau flowchart itu dari atas ke bawah. Udah pasti dari atas ke bawah. Kalau ada kondisi misalnya pakai if, ya dia kalau nggak ke samping if-nya pasti ke bawah. Udah pasti. Kalau si flowchart-nya pindah halaman, pasti ada simbol kan, biasanya pindah halaman tuh. Ada simbol off page atau on page. Dia ya mudahnya ke bawah. Nggak ada pengguna atau apa, dia secara general keseluruhan sistem. Kalau di FD, yaitu pertama ada beberapa ya level, kemudian masing-masing level ada detail terperincinya. Ya prosesnya juga ditandai dengan ya pasti ada angka-angka dan nanti parent chart-nya merujuk ke angka yang mana. Ya pasti urutannya ya antara 1, 2, 3, 4, misal create, view, edit, delete. Kayak gitu. Ya pasti dari bentuk beda, dari cara membuatnya. Ya kalau dari flowchart dia ya udah kita langsung alur sistem mulai dari login, terus proses misal proses apa nih untuk pembelian produk. Nah pembelian produk itu mulai dari mana? Pasti ada melakukan pencarian produk, melihat produk, memilih produk, kemudian ya check out produk, kemudian pembeli, review produk kalau udah barang produk udah diterima kan gitu. Ya sebenarnya ya kurang lebih sama, hanya beda bentuk. Oke, file yang dikirim saya di grup tadi itu bukannya di Draw.io. Nah, saya chat di grup lagi deh. Itu bukanya di Draw.io.
Oke, untuk kedepannya kita akan membahas ya UML ya. Kita akan membahas UML di sini ternyata ada 13 jenis ya. Tapi yang saya pelajari justru sampai 9 dulu. Di sini ada use case diagram ya. Di sini ada use case diagram. Kemudian activity, sequence, class, step, communication, deploy, komponen, object. Untuk composite, interaction, package, sama diagram saya belum pernah pelajari. Jadi mentok sampai di 9 di modulnya. Oke, ini untuk yang contoh use case. Ini untuk yang contoh use case. Kemudian activity. Ini ada bagian pengguna dari gudang, pembelian, dan supplier. Kemudian package diagram. Kemudian state diagram. Sequence. Makin ini ya, rumit. Kemudian ini ada masih sequence juga. Kemudian ada ini contoh kelas diagram. Kelas diagram sebenarnya mirip kayak itu apa? Database diagram. Kemudian ada communication diagram, composite struktur. Ini objek diagram. Ini timing. Wah, makin. Kemudian ada komponen, deployment, sama interaction overview. Ya, banyak ya. Ya, ini setidaknya nanti kita pelajari. Tapi untuk ya bocoran aja untuk tugas atau UAS akan menggunakan UML tapi tidak keseluruhan. Untuk tugas untuk UAS nanti UASnya seputar UML tapi tidak keseluruhan. Ya, artinya ya paling sebagian atau seperempat. Ya, untuk UAS ya. Tenang aja. Lama kok sama saya UASnya.
Ya, kemana? Oh, bawa tas. Anak muda. Oke, gimana? Cukup? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya. Ya, silakan dipelajari. Kalau ada yang kesulitan, ya boleh tanya personal atau di grup aja, silakan. Posisinya, ya bebas. Yang penting tujuannya dari mana ke mana ada nama. Yaitu kita menyesuaikan dengan ya dia ini untuk melakukan apa sih gitu. Ya saya juga tadi setidaknya mengira-ngira yang mendekati itu untuk kalimatnya agar dibacanya sebenarnya lebih mudah nanti. Tetap itu sebenarnya ya dibaca nanti kalau ya orang teknikal atau bagian misalnya di divisi IT gitu pasti ya perlu juga kan gitu. Yang pertama level 0, level 1 ya. Iya, itu dari yang level 0 ada penjual, pembeli, admin, itu pengguna atau user. Nah, prosesnya nanti simbolnya lingkaran. Data store-nya atau table-nya nanti ya itu simbolnya yang hanya garis atas dan bawah. Untuk menentukan finish di level 1-nya ya bisa dilihat prosesnya udah ada semua atau enggak. Misal di sini ada sebentar. Kayak misalnya untuk level 1 ya, di sini ada ini fitur-fiturnya ya, kita kumpulin dulu. Produk. Ya ada produk. Kemudian pembayaran. Profile 3 nih udah. Kemudian ekspedisi 4. Kemudian pesan 5. Apalagi ya? Keranjang masuk ke produk nggak ya? Keranjang terpisah aja deh. 6. Withdraw atau penarikan 7. Kemudian banet akun 8, data promo 9, verifikator 10, marketing 11. Jadi di level 1-nya nanti akan ada 11 proses. Tuh. Ya. Dan tidak semuanya berhubungan dengan semua proses. Ya paling untuk admin hanya ya paling 4 proses. Untuk yang pembeli ya paling hanya 3 sampai 4 proses. Ya sisanya yang pembeli berapa proses gitu kan. Nah, kemudian untuk level 2-nya, kan tadi level 1 ada 11 proses. Level 2-nya berarti masing-masing dibuat ada sub dari 11 proses tersebut. Ya proses pertama ya dia level 2-nya apa aja? Tadi misal produk. Produk ada menambahkan untuk level 2-nya menampilkan produk, mengupdate produk, delete produk, mencari produk, kan itu. Memilih produk.
Itu level 2. Kemudian untuk level 2 dari proses yang lain, misalnya withdraw atau penarikan. Itu bisa misalnya memilih rekening, kemudian proses withdraw atau proses penarikan misalnya. Ya 2 aja cukup kan itu. Kemudian ada untuk pesan. Di level 1-nya ada proses pesan. Kemudian level 2-nya dari proses pesan itu bisa jadi ada pesan diskusi, pesan review, pesan apa ya? Diskusi, review, tadi itu ada ya diskusi sama review aja lah cukup misalnya. Pesan. Atau balas pesan atau mengirim pesan kan gitu. Kemudian ya itu jadi ya makin mendetail lagi dari pecahannya itu. Ya di sini nanti dilihat totalnya ada ya kalau di sini kan paling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya kalau kita ya lihat keseluruhan, tapi kalau kita akumulasi ya kayak tadi paling cuma hanya ada 11 gitu. Hanya ada ya. Nah, itu untuk level 1. Nah, level 2 ya masing-masing dari proses ke-11 itu. Iya. Tapi untuk ini emang lagi nggak ada Ya, enggak. Ya bukan terpecah doang. Ya bisa aja dia cuman hanya di level 2-nya cuman 1 atau 2. Bisa aja ada. Oke, bagaimana? Kayaknya makin kesini makin berat ya. Ada yang minta pengen nikah? Biasanya ada ya. Menyerukan. Oh, pengen lulus. Tugas tadi kayaknya yang Pak siapa Dedi juga banyak ya? Ya kalau saya kan buat ujian aja tugasnya. Enggak ada tugas pertemuan. Ya, tapi kan waktunya panjang. Daripada waktu 2 hari 3 hari. Ya kalian mau ngerjain bareng-bareng juga nggak apa-apa sambil diskusi kan gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Silakan dipelajari. Jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan baik personal maupun di grup. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.